Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SNBN 2 Pangalengan, yang saya hormati teman-teman guru dan tenaga instansi sekolah UPTD SNBN 2 Pangalengan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan kombel atau komunitas belajar. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada diskusi kombel kita yang pertama, saya ingin membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini, tanggal 3 Oktober 2024. Acara pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala UPTD SNBN 2 Pangalengan. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber. Acara yang keempat adalah tanya jawab atau diskusi. Acara yang kelima adalah pembacaan simpulan. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah Bapak Ibu yang kita hormati, kita buka kegiatan kombel perdana ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua itu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SNBN 2 Pangalengan kepada Bapak Dwi Darmawan Habianto SPD MSI. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penggerak komunitas belajar UPTD SNBN 2 Pangalengan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di lingkungan UPTD SNBN 2 Pangalengan. Pertama-tama kita patut mensyukuri nikmat Allah yang tiada terhingga karena pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah, nikmat sehat insya Allah, nikmat sempat dan nikmat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan dari bahan baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini acara pertama kali komunitas belajar Pendapa mengadakan satu rangkaian kegiatan yang menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita tahu bahwa kombel itu ada 3 jenis seperti ini Pak Yudi ya, yaitu kombel yang ada di lingkungan sekolah atau yang dinamakan komunitas belajar internal. Kemudian yang kedua komunitas antar sekolah, antar satuan pendidikan. Yang ketiga komunitas daring. Namun saya menganggap bahwa komunitas belajar itu yang paling mengena langsung adalah komunitas internal, komunitas di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa permasalahan di dalam satuan pendidikan itu yang kita rasakan bersama-sama. Kemudian kita diskusikan bersama bagaimana pendekatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi itu. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Guru-guru permasalahannya sama karena objeknya sama. Nah, kalau antar sekolah
Misalnya kita bandingkan dengan sekolah di kota, tentu permasalahannya berbeda Bapak Ibu. Kalau kita terapkan di sana mungkin apa yang kita lakukan mungkin tidak bisa. Pendekatan yang kita lakukan di sini mungkin diterapkan di sekolah lain tidak jauh. Tapi kalau komunitas belajar di dalam lingkungan kita sendiri, insya Allah ini pasti kena sasarannya. Karena apa? Objeknya sama. Contoh, permasalahan anak malas di kelas 7A itu dirasakan semua guru. Kemudian kita diskusikan di dalam komunitas Kombel ini. Kita carikan solusinya, bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Ini kita diskusikan di dalam komunitas ini. Sudah jadi Kombel. Jadi tidak usah muluk-muluk cerita tentang hal-hal yang jauh lah. Kita bicara hal-hal yang sederhana, yang setiap hari kita rasakan. Apa problematika pembelajaran di sekolah kita? Nah, kita kumpul. Kita mengumpulkan komunitas belajar, kemudian kita tunjuk siapa yang ingin menyampaikan materi, kita selesaikan bersama, kemudian apa yang telah kita sepakati di dalam komunitas ini kita actionkan bersama, insya Allah tepat sasaran. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk komunitas daring mungkin terlalu jauh. Kalau daring itu sifatnya multinasional atau mungkin multi internasional. Karena kalau daring begitu dibuka, linknya disebarkan, dibuka oleh orang Kalimantan, bisa saja. Tetapi yang jelas permasalahannya berbeda. Nah, kalau di sini memang pesertanya sedikit, tetapi ini langsung tepat sasaran. Ibarat kita sakit gigi, kita tidak minum bodrek, kita langsung minum obat sakit gigi, langsung kena sasaran dan insya Allah sembuh. Itu kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada di seputar kita sehari-hari kita angkat di dalam diskusi komunitas belajar. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi saya merasakan komunitas belajar ini di sekolah kita itu bukan, saya berharap bukan hanya apa ya namanya formalitas saja, jangan. Kita betul-betul wujudkan apa permasalahannya. Makanya langkah pertama adalah inventarisasi. Kemudian kita rencanakan, kemudian kita laksanakan, dan terakhir evaluasi. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam komunitas belajar. Pak, bagaimana sertifikat? Saya rasa sertifikat tidak begitu penting bagi kita. Yang terpenting bagaimana action kita menangani masalah yang muncul di satuan pendidikan kita. Kalau kita sering bertemu, insya Allah kita akan berbicara banyak. Contoh begini, ada satu permasalahan yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia, katakan begitu, kelas 7, apa? Anak tidak bisa baca, sehingga untuk baca puisi tidak bisa, kan begitu? Karena dasarnya tidak bisa. Solusinya kita pecahkan di sini. Kepala sekolah ikut, tim penggerak komunitas juga ikut, guru-guru ikut. Kita berdiskusi banyak. Itu sudah komunitas belajar Bapak Ibu. Syukur-syukur diterbitkan sertifikat yang akan berguna untuk pengajuan kepangkatan Bapak Ibu. Kira-kira itu sudah sederhana. Jadi saya bersyukur sekali bahwa walaupun agak saya pressure untuk sesegera mungkin membentuk komunitas ini. Akhirnya teman-teman bergerak juga dan muncullah komunitas belajar sepeda paham. Saya berharap ke depan ini akan sering dilakukan, masing-masing nanti Bapak Ibu guru mengajukan inventarisasi permasalahan, kemudian Bapak Ibu tim penggerak ini menunjuk siapa yang mau menjadi penyanyi. Ingat Bapak Ibu, tidak harus penggerak yang menyajikan materi, bisa dari guru. Contoh, misalnya itu terjadi dalam pembelajaran PJOK, mungkin Pak Jayan bisa menjadi narasumber. Nanti kita usahakan pembuatan sertifikatnya. Abdul Qadir Jailani narasumber, Bapak Ahmad Riyadi peserta, sudah selesai. Kita berapa akan dicetak sebanyak-banyak.
Tapi tujuan kita bukanlah sertifikat, Bapak. Tapi bagaimana mewujudkan sistem pembelajaran yang berkualitas. Terutama untuk hari ini temanya adalah pembelajaran diferensiasi. Yaitu suatu pendekatan yang sama. Mungkin kalau dulu ada kita mengenal CTL ya, Contextual Teaching and Learning. Kalau kita sekarang di Merdeka Belajar kita mengenal pendekatan pembelajaran diferensiasi. Itu pembelajaran yang berupaya untuk memahami sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemauan atau minat dari siswa. Kira-kira begitu intinya, Bapak Ibu. Saya berharap ini akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita semua. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai bekal ini di MGMP atau di PMM. Ini banyak sekali materi tentang PMM. Tapi kalau di internal ini mungkin ini pertama kali kita membicarakan di forum seperti ini. Semoga ini dapat dilakukan dengan baik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya ujung-ujungnya semoga pembelajaran anak-anak kita semakin berkualitas. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala UPTD SMPN 2 Pangalengan. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati SPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari UPTD SMPN 2 Pangalengan. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Saya berdiri saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Pangalengan dan yang saya hormati rekan-rekan guru UPTD SMPN 2 Pangalengan yang saya hormati, alhamdulillah puja dan syukur kehadirat Allah, kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di acara komunitas belajar kita, komunitas pendapat, dan ini adalah acara pertama kita ya Pak Amdi di komunitas ini. Dan topik atau tema kita hari ini adalah pembelajaran diferensiasi. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas syafaatnya kita dibawa dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu. Nah, kita langsung saja pada pembahasan kita kali ini, yaitu pembelajaran diferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal karena ini gaulnya sudah lumayan lama ya, pembelajaran diferensiasi, dan kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ini ya Pak Amir ya. Jadi di kelas 1 dan kelas 2 kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, dan tentunya pembelajaran diferensiasi ini sudah terbiasa didengar. Tetapi perlu ditekan lagi pemahamannya supaya kita lebih paham lagi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya di sini hanya sebatas sharing. Kita di sini sebatas sharing Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari siapapun, lebih sama kemampuannya. Kebetulan saya dipercaya sama Bapak Kepala Sekolah untuk dipilih sebagai pembicara pada kegiatan kita siang ini. Nah, kita langsung ke pembelajaran diferensiasi. Apa sih?
Sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Kita bisa lihat bahwa metode pengajaran, metode mengajar yang menggunakan teknik bervariasi karena mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Kenapa di sini dikatakan tekniknya bervariasi? Bapak Ibu, kita dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda, dengan minat bakat yang berbeda. Jadi setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Begitu pula dengan anak didik kita. Jadi kebutuhan satu anak didik dengan yang lain itu berbeda. Oleh karena itu hadirlah pembelajaran diferensiasi ini untuk mengakomodir semua kebutuhan murid kita. Nah, tujuan pembelajaran diferensiasi itu apa? Yaitu menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dan efektif bagi setiap siswa. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa murid kita itu beragam karakteristik, beragam minat bakatnya. Jadi guru perlu menghadirkan pembelajaran yang sesuai. Untuk menghambat itu, untuk menghambat perbedaan yang ada dalam yang dimiliki oleh murid dalam memperoleh pengetahuan, maka diciptakanlah pembelajaran diferensiasi ini. Maka timbullah, diciptakanlah dengan digunakanlah pembelajaran diferensiasi ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mengapa pembelajaran diferensiasi itu penting? Ya, ada hal yang harus digarisbawahi di sini bahwa pentingnya memperhatikan variasi kemampuan minat dan gaya belajar siswa karena hal ini dapat memberikan siswa pilihan dan fleksibilitas dalam cara belajar mereka. Jadi Bapak Ibu, dengan menyajikan, dengan kita tahu mengenal siswa kita dengan baik, mengetahui karakteristik mereka, kemampuan mereka, minat mereka, gaya belajar mereka, tentunya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kemampuan kita dalam menyajikan pembelajaran dan teknik penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengakses dan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Jadi mereka itu bisa menyerap informasi dan memperoleh pengetahuan lebih baik lagi dengan cara mereka, dengan karakter mereka, karena sudah disesuaikan sebelumnya oleh guru itu sendiri. Nah, sekarang dampak positif. Nah, pembelajaran diferensiasi ini penting karena apa? Dampak positif dan motivasi juga keterlibatan siswa di dalamnya. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ini, karena sudah sesuai dengan gaya belajar, sudah sesuai dengan minat dan bakat mereka, otomatis biasanya kalau sudah sesuai gimana Bapak Ibu? Otomatis tertarik kan? Nah, kalau sudah tertarik, anak sudah tertarik dalam satu pembelajaran, maka dia akan termotivasi untuk belajar, terdorong untuk belajar. Mereka akan aktif bertanya. Kalau mereka mengalami kesulitan, mereka akan aktif dalam bertanya, gitu. Karena sudah tertarik, sudah merasa pengen tahu. Nah, curiosity itu perlu ya dalam pembelajaran. Memancing anak untuk curious, untuk pengen tahu itu penting gitu. Nah, ini karena sudah sesuai pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan kemampuan mereka, otomatis motivasi mereka dalam belajar itu akan meningkat dan keterlibatan siswa itu akan aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak ada yang diam Bapak Ibu ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Prinsip pembelajaran diferensiasi bisa dikatakan ini adalah karakter pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, guru mengkomunikasikan dengan siswa materi apa yang penting dipelajari sehubungan dengan kurikulum pembelajaran. Biasanya apa yang akan kita sampaikan kita komunikasikan dengan baik kepada murid. Ilmu yang akan kita sampaikan, materi yang akan kita sampaikan, kita paparkan terlebih dahulu. Kita kasih ke sini apa saja. Nah, kalau sudah komunikasi ini terjalan dengan baik, maka murid akan merasa nyaman dengan gurunya. Ketika murid merasa nyaman dengan gurunya itu, murid akan
merasa termotivasi. Nah, kalau sudah merasa termotivasi, guru itu bisa mendorong murid untuk supaya mengarahkan murid ke arah yang lebih positif. Misalnya, ketika dekat dengan murid, otomatis murid itu akan merasa, oh, saya itu harus seperti ini. Ya, saya tuh harus aktif dalam pelajaran. Saya harus bertanggung jawab dalam pelajaran saya. Saya harus menyelesaikan tugas saya. Ya, itu kalau komunikasi kita itu terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan ikatan antara murid dan guru. Ya. Kemudian guru merespon perbedaan. Tentunya karena ini adalah pembelajaran diferensiasi. Proses pembelajaran, penyajian materi dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Otomatis sebagai guru kita merespon perbedaan siswa itu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita pilih strategi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Kita pilih strategi yang cocok dengan kebutuhan murid kita yang bisa diterapkan dalam kelas yang kita ajar. Baik itu mulai dari penyajian materi dan proses pemberian ilmu, maksudnya proses penyampaian ilmu. Bagaimana apa yang akan kita sampaikan, bagaimana kegiatan yang akan berlangsung pada pembelajaran itu, dan bagaimana nanti hasilnya, ya, untuk yang disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Semua siswa berpartisipasi dalam tugas. Ya, dalam pembelajaran diferensiasi ini tidak ada siswa yang diam, karena sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalkan siswa yang berkemampuan low, tugas yang kita berikan kepada mereka itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang bagi siswa yang berkemampuan sedang, maka tugasnya nanti akan lebih sulit lagi, lebih setingkat lebih sulit daripada yang low misalkan. Atau yang berkemampuan tinggi, kita bisa memberikan mereka tugas yang menantang, yang sekiranya bisa membuat mereka mengeksplor diri mereka, mengeksplor pengetahuan mereka lebih baik lagi. Gitu. Jadi benar-benar paham tentang apa yang diajarkan. Kemudian guru dan siswa berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Dalam merencanakan rencana pembelajaran, kita melibatkan muridnya mulai dari perencanaan, proses, kemudian evaluasinya, ya, evaluasi pembelajarannya. Guru menerapkan diskusi dengan fleksibel bersama siswa, baik berkelompok maupun dalam kelas besar. Bapak Ibu, dalam pembelajaran diferensiasi kita biasanya membentuk kelompok siswa. Nah, pembentukan kelompok bisa berdasarkan yang heterogen maupun yang homogen. Bisa yang homogen bisa berdasarkan gaya belajarnya, bisa berdasarkan minatnya, gitu ya. Itu bisa. Jadi dengan melakukan itu, gitu ya, dengan melakukan kelompok itu, maka sesuailah apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan sesuai nanti pengelompokan itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya, gitu. Sehingga tujuan pembelajarannya itu nanti akan tercapai. Kemudian guru dan siswa lebih proaktif dalam pembelajaran diferensiasi. Guru dituntut untuk responsif terhadap kebutuhan siswa, proaktif terhadap kebutuhan siswa. Proaktif itu maksudnya guru itu bisa menangani suatu masalah dengan lebih bijak, tanpa dipengaruhi emosi, ya, bisa mengatasi masalah yang ada dalam pelajaran. Kalau siswanya itu, yang siswa yang proaktif itu bisa bertanggung jawab, misalkan dalam mengerjakan tugas, bisa menghargai temannya dalam berdiskusi. Ruang, waktu, dan materi belajar disediakan sesuai kebutuhan siswa. Ruang maksudnya ruang kelas, bagaimana mengatur kelas, ya, bagaimana bangkunya diatur, itu bisa juga waktu. Nah, bagaimana kita
bagi waktu bagi yang low, tentunya bagi yang siswa dengan kemampuan rendah membutuhkan waktu lebih lama daripada siswa yang berkebutuhan lebih atau berkebutuhan tinggi gitu. Berkemampuan tinggi. Ya. Itu salah satunya. Dan materi belajar, bagaimana cara kita menyampaikan materi pelajaran kita kepada murid disesuaikan dengan kebutuhan baik itu secara gaya belajar, minat, dan kesiapannya. Lanjut. Nah, sebelum kita menuju ke strategi diferensiasi, ada beberapa hal yang harus dibutuhkan ini sebagai dasar pembelajaran diferensiasi. Yang pertama itu adalah kesiapan belajar. Ya. Kesiapan belajar itu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi guru itu bisa memodifikasi kesulitan bahan pembelajaran. Ya, di sini kalau ini kesiapan belajar ini tujuannya untuk memodifikasi materi atau bahan ajar yang akan disampaikan pada murid. Jadi murid dengan tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi itu kita bisa bedakan. Murid dengan dari sederhana yang menjadi kompleks, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau murid dengan berkemampuan rendah bisa kita kasih materi yang sederhana, lebih sederhana daripada murid yang berkemampuan tinggi. Murid yang berkemampuan tinggi bisa kita kasih tantangan yang lebih kompleks lagi, ya, materi yang lebih kompleks lagi. Untuk minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek yang menyenangkan dan dapat memberikan kepuasan diri. Tujuan dari mengetahui minat murid ini dari kebutuhan belajar murid dari minat murid itu maksudnya adalah supaya kita bisa menciptakan konteks pembelajaran yang sesuai dengan minat individu murid. Kadang ada orang murid yang suka olahraga, kadang ada murid yang suka seni. Nah, kita bisa melakukan belajar diferensiasi dari itu. Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia ada teks narasi yang berkaitan menciptakan teks narasi atau teks deskripsi. Nah, kita bisa mengambil dari sudut minat itu. Bagi yang suka olahraga silakan buat narasi dari yang olahraga. Bagi yang suka seni, kita bisa membuat teks narasi dari itu. Yang selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Nah, ada preferensi Bapak Ibu, ada preferensi lingkungan belajar. Bagaimana cahaya di kelas, bagaimana pengaturan kelas, itu ada preferensi belajar. Ada preferensi gaya belajar murid. Preferensi belajar murid itu seperti misalkan ada yang murid audio visual, ada yang visual. Tentunya Bapak Ibu sudah mengerti ya kan? Preferensi gaya belajar murid. Ada yang auditori gitu ya. Nah, itu bisa kita menciptakan belajar diferensiasi dari sana. Sehingga kita bisa menemukan, nah ini ketiga-tiganya ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memilih strategi pembelajaran diferensiasi di mana ada tiga langkah, ada tiga strategi pada pembelajaran diferensiasi. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini apa yang akan kita ajarkan kepada murid kita? Menyesuaikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan, sesuai level kemampuan siswa. Seperti yang saya katakan tadi, ya, konten apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Nah, ini biasanya kita tahu kemampuan murid itu berdasarkan misalkan tingkat kemampuan kognitifnya. Ada yang tingkat kemampuan rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi kita menggunakan materi itu berdasarkan itu, menyampaikan materi itu berdasarkan hal tersebut. Jadi bagi yang berkemampuan low mungkin lebih sederhana, bagi yang kemampuan high atau tinggi itu lebih kompleks lagi.
Itu. Kemudian diferensiasi proses, ya. Bagaimana materi ini dipahami, bagaimana murid memahami materi. Bisa dengan diskusi, bisa dengan proyek, bisa dengan kelompok. Misalkan kalau contohnya kalau proyek dalam pembelajaran sejarah ada suatu peristiwa sejarah. Bagi siswa yang kita melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar, misalkan siswa yang senang dengan menggambar, kita bisa mengelompokkan siswa itu dalam satu kelompok dan menceritakan peristiwa berurutan secara gambar, gitu. Siswa yang senang menulis, misalkan senang nulis apa saja boleh, apalagi nulis esai. Nah, kita mengelompokkan murid berdasarkan itu. Yang senang menulis, maka peristiwa sejarah bisa ditulis berupa esai, berupa tulisan, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Memberikan pilihan bentuk diferensiasi produk. Ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ditunjukkan kepada kita dan harus berbentuk, gitu. Ada wujudnya, harus ada wujudnya. Baik itu berupa esai, berupa video, boleh, berupa karya seni, boleh, berupa gambar, boleh. Jadi sangat bervariasi sekali dan variatif sekali, ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah rancangan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus sesuai dan terukur, ya, harus terukur. Kemudian memetakan kebutuhan belajar murid yang tadi itu kita sudah bahas tentang ini, yang 3 itu tadi, ya, kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Menentukan strategi dan alat penilaian. Alat penilaian bisa kita gunakan seperti jurnal. Nah, kalau misalkan dalam pembelajaran diferensiasi yang kita laksanakan pada murid yang kemampuannya auditori, kita bisa menilainya dengan lisan atau tulisan. Bagi yang berkemampuan bagi yang siswa yang suka bagi yang siswa yang auditori, saya contohkan tadi, bagi siswa yang auditori kita bisa menilai secara penilaian verbal, ya, dan penilaian yang biasa kita lakukan, ya, observasi itu, melalui observasi juga, dan menentukan kegiatan pembelajaran, konten, proses, dan produk. Ini tentunya disesuaikan dengan yang tadi, pemetaan kebutuhannya, ya, disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan. Kemudian evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dilakukan bersama murid tentunya. Evaluasi pembelajaran ini biasanya dilakukan di akhir nanti. Berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru, refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ya. Sepertinya sudah mulai mengantuk ini, ya, karena ya sudah jamnya. Ice breaking, oke, ice breaking. Let's do ice breaking first. Oke. Kita lakukan ice breaking dulu, ya, Bapak Ibu. Sebelum kita menuju ke sesi selanjutnya, kita melakukan ice breaking dulu, ya. Ice breaking.
Coba stand up, berdiri Bapak Ibu, dimohon berdiri. Coba. Kalau saya bilang Marina, menari di atas menara gitu ya. Marina gimana? Marina barusan? Marina menari di atas menara. Coba saya akan menyebutkan tapi tidak berurutan. Coba ya. 1, 2, 3, menari. Marina, kepala di atas. Marina menari di atas, kepala gini ya. Kan? Oh, menara. Marina menari. Ya Allah, di atas menara. Ya benar. Marina menari di atas menara. Marina menari menara di atas Marina. Ternyata ada yang masih itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan untuk Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ini supaya tidak ngantuk ya, karena ini jam-jam rawan emang. Jam berapa Pak? Jam 11 ya. Iya. Fabric house. Untuk acara selanjutnya saya limpahkan lagi kepada Bapak Amin. Baik, terima kasih kepada narasumber Ibu Fatma yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran untuk diferensiasi. Alhamdulillah tadi sudah lengkap dengan ice breakingnya ya. Gimana Bapak Ibu sudah bersemangat kembali? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah pada acara keempat, yaitu tanya jawab atau diskusi. Dalam hal ini saya selaku moderator akan berikan kesempatan untuk termin pertama ya, ada 2 termin. Termin pertama 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Setelah itu nanti kalau ada waktu kita buka termin kedua ya. Baik, untuk persingkat waktu saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, mengaku terlebih dahulu ya, silakan. Ya, silakan Pak Yadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pembelajaran berdiferensiasi yang kita akan terapkan di pembelajaran kurikulum merdeka. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kira-kira tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu apa? Mungkin bisa disampaikan. Ya, tantangan yang dihadapi oleh guru itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi masalah motivasi. Minat menimbulkan motivasi mereka dalam belajar. Kira-kira cara kita untuk meningkatkan motivasi siswa sehingga mereka bisa menyampaikan materi pembelajarannya yang telah disampaikan oleh guru itu bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Kira-kira motivasi apa saja yang akan disampaikan oleh guru sehingga motivasi dalam diri siswa sesuai dengan minat dan bakatnya itu tercapai. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan Pak Yuki. Pakai ini coba.
Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan tadi Ibu selaku narasumber memaparkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi tadi berdasarkan bakat dan minat siswa yang tujuannya untuk memotivasi anak belajar. Nah, kebetulan di sini ada kejadian di kelas saya ketika pembagian kelompok. Padahal di sana saya pembagian kelompok sudah berdasarkan asesmen awal diagnostik. Akan tapi setelah mereka berkelompok ternyata saya masih melihat anak yang pasif, yang merasa tidak nyaman dengan kelompoknya. Nah, bagaimana cara ibu nantinya untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga ya, terakhir pada pertanyaan pertama silakan. 3, silakan Pak J. Terima kasih. Baik. Ya. Ya. Ini yang mana aja Pak? Sini aja Pak. Maju Pak. Bisa di sini aja Pak. Ya. Baik, terima kasih buat Pak Alan. Yang saya tanyakan yaitu terkait, ini kebetulan saya kan guru PJOK ya. Jadi guru PJOK itu memang sedikit berbeda pembelajarannya, yaitu terutama di tambahan. Nah, karena ini materinya tentang diferensi pembelajaran, maka bagaimana menurut Fatma ya, cara mengatasi dalam pembelajaran diferensi ini, dalam pembelajaran PJOK, salah satunya dalam satu materi yang kira-kira posisi di lapangan itu bisa dilakukan di tempat yang lain menurut saya. Menurut teman bagaimana? Mungkin ya bisa Posisi gimana? ya, maksudnya kira-kira apa pembelajaran itu di lapangan, apakah bisa dilakukan boleh dilakukan di dalam Pembelajaran PJOK dilaksanakan di dalam kelas gitu. Ada ruang dan waktu. Jadi ruangnya itu di kelas dan tidak akan berbeda. itu maksudnya Jepang ya. Di bawah aja. Berdasarkan tadi Pak Yadi sudah bertanya berdasarkan tantangan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ya, dan bagaimana cara meningkatkan motivasi diri siswa. Oke. Nah, kebetulan ini yang saya jawab ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Yudi tadi tentang pembagian kelompok. Nah, tantangan yang saya hadapi, yang saya temukan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, dan ini kebetulan masuk di SHK saya ya Pak Awan kemarin. Ini ada anak yang tidak puas dengan pembagian kelompok yang saya bagikan, yang saya bagi. Nah, kebetulan kemudian saya dekati dan ditemukanlah bahwa anak itu tidak mau dengan kelompoknya gara-gara faktor luar. Anak dia nggak mau berkelompok sama kelompoknya itu karena ada beberapa anak dalam kelompoknya itu yang dia tahu karakternya nggak mau kerja, gitu. Setelah saya dekati, saya ketahui itu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk memberikan pengurangan poin bagi anggota kelompoknya itu yang nggak bekerja itu, sehingga memuaskan si anak ini tadi, si anak ini yang rajin lah istilahnya ya, yang rajin ini, supaya tidak mengeluh dengan kelompoknya. Jadi ada pembagian poin nilai di situ. Saya memang menggunakan poin nilai bagi siswa yang aktif dalam kelompoknya, sehingga bisa mengatasi itu. Kalau faktornya dari luar ini ya. Kalau faktornya dari dalam, itu kita bisa mendorong mereka untuk berinisiasi menjalin hubungan yang baru.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang selalu selamanya bersama. Anak ini bisa jadi kan anak yang saya bagi itu satu bangku, dia pengen berkelompok dengan anak temannya yang satu bangku. Tapi kan saya beri pengertian sama dia bahwa kamu itu tidak akan selalu, misalkan saya contohnya A ya, dan B ini, kan kamu tidak selalu setiap hari, setiap saat sama B, si B, si B ini kan nggak selalu sama si A. Saya beri pengertian seperti itu. Minimal menjalin hubungan baru. Makanya setiap pembagian kelompok saya perbaharui setiap minggu. Bukan satu semester satu kelompok, tidak. Saya memperbaharui kelompok yang saya bentuk itu 1 minggu sekali. Jadi berputar, jadi beragam. Jadi kegiatan pelajaran yang diciptakan itu komunikasi itu selalu saja berbeda-beda. Jadinya anak itu tidak canggung gitu loh dengan berkomunikasi satu sama yang lain. Nah, bagaimana motivasi katanya Pak Yudi ya? Bagaimana Pak Yadi ya? Bagaimana cara memotivasi? Mungkin dia lagi. Apa? Iya, oh ya benar. Iya, benar. It's okay, nggak apa-apa. Ya dikomentari dulu, nggak apa-apa. Menjelaskan dulu dan bisa komunikasi. Ya, langsung. Tadi memang pertanyaan saya dengan pertanyaan Pak Yudi hampir sama. Ya. Kendala atau tantangan yang dihadapi. Tadi satu bangku dengan temannya tapi dipisah. Kan pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan minat. Kalau misalkan minatnya sama dengan teman sahabat bangkunya, apakah tetap harus dipisah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembelajaran diferensiasi itu artinya pembelajaran sesuai dengan bakat minat, ruang dan waktu. Tadi variasi kelompoknya berubah-ubah. Jadi nanti dalam satu kelompok bisa jadi siswa itu tidak berdasarkan minat dan bakatnya. Bagaimana menyikapi keadaan seperti itu? Terima kasih. Saya jawab. Nah kan pembelajaran diferensiasi itu ada beberapa strategi. Ada strategi konten, ada strategi proses, ada strategi produk. Nah kebetulan yang Pak Edi tanyakan, gimana kalau kenapa tadi? Kalau seperti itu lagi saya berkembang pertanyaannya. Dalam pembelajaran itu dalam satu kelas, apakah setiap strategi konten, produk dan proses itu dilaksanakan semua? Apa bersatu? Yang saya ketahui itu boleh satu. Artinya dalam satu kelas itu saya hanya mengambil konten saja, tidak harus proses dan produknya. Artinya kalau tidak ketika pendekatan itu digunakan, saya kira itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Artinya hanya satu konten, produk atau proses. Terima kasih. Sebelum melakukan pengelompokan, biasanya saya itu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini, dari asesmen diagnostik itu kita tahu bagaimana kesiapan siswa, bagaimana minatnya, bagaimana profil belajarnya. Tentunya ketika saya membuat kelompok, itu berdasarkan hasil asesmennya. Kadang ada anak yang tidak sadar bahwa dia itu profil belajarnya itu di visual misalnya. Ya, kadang ada anak yang mementingkan perasaannya gitu, mementingkan perasaannya saja, padahal dia bisa di sisi yang lain berdasarkan hasil diagnostik saya, diagnostik asesmen diagnostik yang saya lakukan, gitu Pak ya. Tapi anak itu karena merasa bahwa dia itu dekat dan tidak nyaman kalau tidak sama muridnya itu gitu. Padahal hasil asesmen diagnostik awalnya memang gaya belajar dan minatnya itu tidak di situ gitu. Ya, Mungkin ini berkembang lagi pertanyaannya.
asesmen diagnostik gitu. Jadi bukan berdasarkan minat lagi nanti, itu kan berdasarkan penilaian kita sebagai guru setelah melakukan penilaian diagnostik. Minat dan bakatnya itu akhirnya terabaikan kalau sudah seperti itu. Bukan, tidak. Karena dari asesmen diagnostik itu kita tahu kesiapan, kan ada tiga aspek gitu ya. Sebelum menentukan strategi pembelajaran diferensiasi, apa kita menggunakan diferensiasi konten, apa kita menggunakan proses dan produknya, itu kita di awal itu kita melakukan asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik itu kita peroleh informasi Pak Yadi, itu apakah kesiapan bagaimana? Satu, bagaimana kesiapan siswa. Yang kedua, minat siswa di mana? Yang ketiga, itu profil belajarnya seperti apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan di asesmen diagnostik awal itu, kita membagi mereka menjadi kelompok. Itu sudah berdasarkan gaya, berdasarkan gaya belajar, berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan siswa. Begitu. Jadi di soal yang kita kasih ke anak itu sudah mencakup semuanya. Gitu. Nah, dan soal yang kita kasih asesmen diagnostik itu ada non kognitif dan non kognitif gitu. Jadi mencakup itu. Dan pembelajaran diferensiasi itu boleh dilaksanakan satu saja, boleh dua, boleh ketiga-tiganya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi sudah disebutkan bahwa asesmen itu perlu dilakukan di awal pembelajaran sebelum kita mempelajari atau memberikan materi atau apa namanya dalam kurikulum merdeka. Kalau kita kasih apa melaksanakan strategi. Kalau kita kasih satu, kalau kurikulum merdeka apa namanya? Kalau kita kan kasih. Kalau ada TP, kalau kita kasih sebelum 13, kalau kita sebelum menyampaikan TP capaian pembelajaran, jadi kita harus mengadakan asesmen diagnostik. Terima kasih. Ya mungkin ada pertanyaan dari Pak Yudi. Kemudian Pak Yudi sudah ya tadi saya jawab. Kemudian pertanyaan dari Pak Jai tentang berdiferensiasi dalam mapel WJOK di lapangan atau boleh di dalam kelas. Motivasi. Motivasinya apa ya? Pak ini. Baik. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa? Nah, misalkan ada anak yang cenderung suka pada seni. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menulis, ya kan? Orang seni nggak akan nulis, nggak? Orang seni bukan nggak akan nulis ya. Orang seni itu sukanya gambar. Jadi biasanya kalau suruh bercerita tentang arsitek dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya lah. Kita kan sama ya Pak Edi. Nah kalau disuruh nulis ceritanya nggak akan sampai. Misalkan nggak mau dia, nggak mau. Nah, kita bisa nyuruh mereka untuk menggambar rangkaian gambar. Jadi kemampuannya itu sekaligus terasa. Rangkaian gambar. Bisa. Oh, ini awalnya begini. Oh, ini begini. Jadi ada rangkaian seri bergambar nanti. Kayak semacam komik boleh. Tapi di komik ada teksnya Mas, bukan Mas. Iya. Kalau hanya gambar berarti materi narasinya nggak ada nanti. Anda dituliskan secara singkat. Biasanya begitu. Ini tetap ada narasinya. Iya, tetap ada narasinya Pak. Oke, siap. Iya, begitu. Sehingga murid itu tertarik gitu Pak ya. Tertarik. Biasanya begitu, ya. Anak-anak yang suka gambar kayak kita tuh punya program yang menarik ya, Ganta. Ya, gambar dan cerita. Nah, itu memang saya rasakan manfaatnya benar. Anak-anak dulu awal di kelas 1 itu nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong di kelas saya. Maju itu nggak berani. Tapi sejak adanya Ganta, otomatis mereka tuh belajar percaya diri gitu. Berani ngomong di depan. Mulai berani, ada keberanian.
Mungkin motivasi intrinsiknya timbul dari situ. Contoh ini mapel matematika gitu. Mereka tidak suka pembelajaran aljabar gitu misalkan. Bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan agar pembelajaran di kelas sesuai dengan pembelajaran diferensiasi? Misalkan kayak anak yang lebih memahami video, misalkan kayak video animasi matematika, video. Kadang kalau dijelaskan guru gak ngerti, tapi dengan video dia konsentrasi menyimak, kan bisa juga. Kan kadang ada yang kadang ada yang lebih nyamannya anak itu, gaya belajarnya anak tuh beda-beda ya namanya itu ya. Nah, kita bisa melakukan video ya, disajikan materi yang disajikan lewat video ya. Jadi videonya disiapkan oleh gurunya, mereka yang membawa artinya ke sekolah. Iya, begitu. Ya, terima kasih. Media yang menarik lah istilahnya ya. Ya. Oke. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Jai. Cara berdiferensiasi dalam mapel PJOK di lapangan atau boleh di dalam kelas gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya, mapel PJOK itu dilaksanakan di dalam lapangan berupa praktek ya Bapak. Tapi untuk penjelasan secara materi kita kan bisa melakukannya di dalam kelas. Prakteknya saja yang di luar kan. Ketika anak sudah paham, nah prakteknya saja yang di luar. Kalau materi bisa di dalam Bapak. Dan biasanya itu kalau mata pelajaran PJOK kita bisa apa ya? Temanya tepat. Temanya harus tepat. Iya. Cuma caranya yang berbeda. Contoh Iya. ini. Pada pelajaran takdir mungkin temanya bola Pak ya, ada bola Pak ya. Bola besar, bola kecil. Iya. Tetap temanya bola, tidak boleh dirubah Iya. menjadi bulu tangkis. Tema yang tetap tapi yang disukai murid. Yang disukai murid. Yang disukai murid. Satunya bola basket, Ya. satunya sepak bola. Boleh. Itu diferensiasi. Itu preferensi gitu Pak Jai. Hanya preferensi saja. Itu kan berarti sesuai dengan minatnya siswa. Siswa minat misalkan ke futsal. Nah, itu anak-anak tuh kan anak sini tuh lebih tertarik ke futsal gitu. Atau ada yang bola basket. Nah, bola basket dan futsal itu kalau kita mengelompokkan itu kan termasuk temanya kan bola ya Pak ya. Itu bisa seperti itu berdasarkan minat siswa. Begini Pak, kalau boleh saya tambahkan begini. Ya Pak. Selama ini kita mengajar. Mungkin ditambah. Saya tambahkan. Ini kontennya jangan dirubah karena tema itu sudah ditetapkan. Cuma caranya, langkahnya yang boleh berbeda. Contoh begini, misalnya pada hari ini Pak Jai PJOK akan melaksanakan pembelajaran dengan tema bola besar. Jadi Pak Jai itu harus melakukan asesmen awal diagnostik, membedakan, mengklasifikasikan siswa yang minat pada bola basket, futsal, dan sepak bola. Setelah ketemu, setelah terdiagnostik, terdiagnosa,
maka seorang guru itu harus mengklasifikasikan. Satu diberi bola basket, satu kelompok siswa diberi bola basket, satu kelompok diberi bola futsal, satu kelompok diberi bola sepak bola. Jadi mereka akan berkembang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau dulu kan tidak. Kalau gurunya senang dengan bola, ya diberikan bola sepak bola. Anak kadang-kadang tidak suka dengan sepak bola, malas. Sekarang tidak lagi. Dengan sistem itu, anak-anak sudah terpisahkan oleh minatnya masing-masing. Nah, tantangannya yang ditanyakan Pak Yahya itu tantangannya di sini. Gurunya bersedia tidak diribetkan. Itu tantangannya ada dari dalam guru, ada dari dalam siswa. Gitu. Jadi biasanya guru-guru itu yang nomor satu paling malas mendiagnosa, paling malas melakukan diagnosa. Asesmen awal itu susah sehingga mereka cenderung memisahkan siswa berdasarkan keinginannya gurunya sendiri. Salah aja gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kita biasakan untuk mengasesmen awal siswa sehingga siswa kita tahu minatnya di mana, kemudian kita arahkan menuju minat mereka. Jadi yang tadi ada yang konten materinya, konten itu materi, yang kita sesuaikan dengan materi itu. Bola basket, futsal, sepak bola. Kemudian prosesnya, ya kita sesuaikan. Anak-anak dibiarkan melaksanakan kegiatan itu bola basket, dipisah salah satunya futsal, sepak bola. Nanti misalnya melangkah pada produk apa yang bisa dihasilkan. Jadi tiga-tiganya tidak harus utuh, bisa dua, bisa satu, atau bisa tiga-tiganya dalam satu sekali pembelajaran. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak Jai. Ya. Terima kasih Pak Wawan atas petunjuknya. Nah, kira-kira begitu Pak Jai. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari penjelasan yang diberikan. Iya, Bu Is, tambahkan Bu Is diskusinya. Oh, menambahkan. Oh, gimana? Oh, menambahkan pertanyaan. Oh, monggo. Baik, tadi termin pertama sudah selesai, 3 pertanyaan. Ini mau dibuka termin pertanyaan lagi apa sudah selesai? Jaga. Masih ada waktu ya. Ini Bu Is ya. Ini Bu Is tadi sudah. Baik, saya buka termin kedua, cuma 1 pertanyaan ya Bu Is ya, terakhir Bu Is ya, paling terakhir Bu Is, silakan biar tidak jadi unek-unek ya. Silakan Bu Is. Terima kasih waktunya. Sebenarnya ini tergolong pertanyaan apa ya namanya, unek-unek gitu ya. Ini dari pengalaman pernah. Saya itu sebenarnya kalau teori bingung. Ini harus begini dan itu bingung saya, terus terang saja. Selama saya mengajar di kelas, belajar sama anak-anak itu, yang penting tujuan saya itu anak bisa, itu saja. Cuma caranya kadang-kadang saya itu agak menyimpang dari pakem RPP. Misalnya begini, apakah ini tergolong, kalau saya pikir-pikir ada pembelajaran diferensiasi, apakah yang saya lakukan selama ini dari dulu-dulunya itu, apakah memang itu gitu. Misalnya begini, di IPA itu ada namanya materi hukum Pascal ya. Nah di situ kan kalau secara ideal di sekolah kan punya semprot Pascal untuk. Nah pernah saya itu membuat praktek, anak-anak itu pakai plastik, satu media saja pakai plastik, ditusuk dengan jarak yang sama gitu ya, pakai itu. Cuma ada sebagian yang mengerti dengan tujuan yang dilakukan itu, ada sebagian yang ogah gitu, nggak memperhatikan. Pokoknya plastik disuruh isi air, disuruh pencet, pokoknya becek gitu, malah cenderung main-main.
Kemudian pernah juga saya pada berikutnya, kan itu mesti yang kemarin berhasil enggak, itu saya selalu berusaha mengubah dengan pergantian waktu tiap tahunnya itu. Saya kemarin seperti ini, anak-anak seperti ini. Nah, pernah itu saya buat pakai botol 1 miliar. Kemudian itu lumayan, tapi yang aktif ya misalnya anggota kelompoknya 4, itu yang bekerja cuma 2. Biasanya seperti itu. Kemudian saya tuh pakai 3 media pertama, pakai udara, pakai balon. Nah itu kan dengan meniupkan udara itu kan aplikasi dari hukum Pascal juga. Kemudian pakai botol, pakai plastik. Nah terserah anak-anak itu mau gimana. Kemudian saya beri petunjuk bahwa kelompok tidak boleh lebih dari 3 orang. Nah, di situ hasilnya agak dari segi teorinya itu anggaplah 75%. Saya anggap itu anak-anak aktif gitu. Soalnya perannya itu jelas, kemudian tidak ada teman yang diam, kemudian medianya dari 3 itu mengambil sesuai keinginan mereka. Tapi ya itu tadi persiapannya harus lebih harus lebih ribet persiapannya memang. Kemudian menyiapkan LK-nya itu juga harus sesuai dengan media yang digunakan itu. Terus bahasa mereka siswa kita itu kurang bisa membahasa Indonesiakan bahasa Madura. Jadi bahasa Indonesia itu kurang anak-anak itu masih bingung gitu. Cuma saya kasih waktu untuk kalau tidak bisa silakan tanyakan apa yang ditulis. Kadang-kadang bertanya mereka itu. Kemudian lagi yang saya rasakan waktu. Jadi kalau saya kalau pengen mereka itu lebih maksimal lagi, nah waktu pembelajarannya saya merasa kurang karena mereka harus dituntun, ditelateni begitu. Nah kemudian suatu waktu saya pernah juga yang teori ini yang biologi di luar fak saya ini yang biologi, karena terus terang kalau yang teori itu saya juga merasa kesulitan kalau melihat depan. Saya betul kelompok siswa itu sesuai dengan, saya tidak pakai karena dulu tidak ada asesmen diagnostik ya. Saya pakai pengamatan saya sendiri. Saya ambil siswa yang kira-kira sama-sama, kan ada siswa yang sama-sama usil, itu saya jadikan satu kelompok. Kemudian siswa yang sama-sama aktif saya jadikan satu kelompok. Kemudian siswa yang sama-sama pendiam nggak mau bicara itu saya jadikan satu kelompok. Pernah seperti itu. Tapi dengan beban belajar yang berbeda. Kalau yang pendiam itu saya kasih LK yang kira-kira mereka nanti harus mempresentasikan apakah mereka itu berani tampil di depan dengan pendiamnya mereka. Kalau sama-sama diam kan tidak ada yang harus ada salah satu yang berani ngomong gitu. Kemudian yang usil itu dikasih yang ada semacam saya minta semacam produk lah yang anak-anak yang usil sama temannya itu, anggaplah mereka lebih banyak bekerjanya. Kemudian yang aktif itu saya minta untuk membuat sesuai keinginan mereka, tapi ada tambahan soal yang kira-kira agak berpikir tinggi, ada tambahan ya. Nah, apakah itu yang masuk pembelajaran diferensiasi gitu? Saya juga bingung di sini ada konten, ada proses. Ini apa yang harus saya lakukan sekarang gitu? Agak bingung juga kalau seperti dengan teori. Kadang-kadang memang saya sering seperti itu. Saya tidak memikirkan. Saya itu terinspirasi dari kepala sekolah saya dulu yang pertama, Pak Rohim itu. Beliau pernah mengatakan begini, karena saya lupa ini kok gimana ya caranya siswa itu supaya kalau menghitung kok begini ya Pak. Tidak usah pikirkan teori, pikirkan gimana caranya siswa itu mau mencoba. Nah itu yang dia. Jadi saya juga bingung begini. Apakah itu yang saya lakukan rangkaian tadi masuk
buat pencerahannya. Saya tanggapi ya Unis ya. Mungkin yang penerapan Pascal dengan 3 cara itu yang sampai bilang, sehingga murid itu aktif semua. Nah itu termasuk pembelajaran diferensiasi Unis. Jadi memberikan memberikan treatment kepada siswa dengan hal yang berbeda yang mereka sukai, dengan tingkatan soal yang berbeda. Ibu kan bilang tingkatan saling berbeda. Nah, itu sesuai dengan diferensiasi. Dan hasilnya pun tujuan pembelajaran pun tercapai kan ya. Nah, itu namanya pembelajaran diferensiasi yang proses. Ada namanya kegiatan berjenjang. Nah, kegiatan berjenjang ini dibedakan oleh tingkatan kemampuan murid. Murid yang kemampuan low diberikan tantangan yang sederhana. Murid yang kemampuan sedang lebih sulit dari yang sederhana. Murid yang mempunyai kemampuan tinggi lebih sulit lagi. Begitu, treatmentnya begitu. Nah, itu berarti UI secara tidak langsung sudah melaksanakan diferensiasi yang berbentuk proses. Diferensiasi yang berbentuk proses. Ada tadi yang 3 project ya, Pascal itu ya. Nah, itu kan berbeda itu. Itu berarti pilihan itu tentang proses juga. Masuk dalam diferensiasi proses. Itu. Kalau BUIS itu bingung di itu ya, strateginya ya. Nah iya, strateginya kan ini masuk mana gitu kan? Iya. Apa yang dilakukan BUIS itu termasuk diferensiasi proses. Kalau yang hukum Pascal. Karena bagaimana cara anak supaya bisa memahami materi yang diberikan. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Moderator? Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah diskusi atau tanya jawab yang sudah kita lakukan berjalan dengan sangat antusias, sangat semarak, di mana tadi ada 4 pertanyaan ya, dan sudah dijawab semuanya oleh narasumber. Saya hanya membacakan sedikit saja ya, karena waktu juga sudah semakin mendekati akhir. Saya hanya membacakan sedikit saja tentang simpulan, bahwa tadi ada beberapa simpulan. Yang pertama bahwa pembelajaran diferensiasi ini memang memerlukan tantangan ya. Jadi ada tantangan yang harus dilalui. Tantangan itu bisa jadi dari gurunya, bisa jadi dari muridnya. Kalau dari guru harus ada persiapan yang matang, kemudian dari murid juga bagaimana mereka juga masih terikat pada hubungan personal dengan siswa yang lain, sehingga sulit sekali dalam mengadakan pengelompokan. Tentang PJOK tadi yang ditanyakan oleh Pak Jai, bahwa tadi bisa melaksanakan diferensiasi konten misalnya, diperluas misalnya. Kemudian dari cara tadi meningkatkan motivasi adalah melakukan pendekatan personal atau melakukan hubungan baru, sehingga siswa itu dan juga menerapkan materi yang menarik, yang menantang, sehingga siswa semakin tertarik untuk belajar. Kemudian juga yang terpenting juga bahwa ada ketika kita melakukan pembelajaran Bapak Ibu, yang pertama adalah harus ada asesmen diagnostik terlebih dahulu, karena ini yang ciri dari kurikulum Merdeka itu kan ini sebetulnya ada diferensiasi, dan di dalamnya adalah asesmen diagnostik ya. Kemudian tadi sudah, kemudian ya tadi ya persiapan itu ya. Yang tadi yang disampaikan oleh Bu Is, bahwa tadi sudah disampaikan karena bahwa terkadang kita ini memang sebetulnya sudah melaksanakan diferensiasi itu tanpa kita sadari sudah melaksanakan, cuma kita tidak tahu ini namanya apa, ini namanya apa. Makanya disitulah pentingnya kita ya belajar, memperbanyak literasi. Bu Is tadi ternyata mungkin sudah sering, bahkan selalu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin cuma tidak sadar dan mungkin belum terdokumentasikan atau belum dilakukan secara maksimal, mungkin seperti itu.
Itu saja kesimpulan pada kesempatan hari ini. Saya selaku moderator dan juga selaku ketua Kompel mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan tenaga administrasi sekolah sehingga kegiatan Kompel perdana kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya itu penutup, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama menutup kegiatan Kompel ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.